Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Pada video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang persiapan ujian penilaian akhir tahun atau PAT mata pelajaran matematika untuk kelas 10. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah sekarang langsung saja kita bahas soal-soalnya. Kita mulai dengan soal yang pertama. Tentukan hasil dari 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 3 sama dengan. Oke, perhatikan cara penyelesaiannya, ini sangat mudah sekali. Ingat kembali beberapa sifat perpangkatan. Jika bilangan pokoknya sama, lalu dia dikali, maka pangkatnya itu ditambah. Sehingga di sini kita tulis menjadi 3 pangkat 5 ditambah pangkat 2. Nah, sedangkan jika bilangan pokoknya sama lalu dia dibagi, maka bagian pangkatnya ini, perhatikan, bagian pangkatnya kita kurangkan. Maka di sini kita kurangkan dengan pangkat 3. Oke, pangkat 5 ditambah pangkat 2, lalu dikurang pangkat 3. Sama dengan 3 pangkat 5 ditambah 2 hasilnya pangkat 7, lalu dikurang 3 hasilnya pangkat 4, dan 3 pangkat 4 kita peroleh hasilnya 81. Sehingga pilihan jawaban yang tepat di sini tentunya adalah C. Nah, seperti ini cara penyelesaiannya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Hasil dari akar 50 ditambah akar 8 adalah, perhatikan cara penyelesaiannya. Akar 50 ditambah akar 8 sama dengan akar. Nah, akar 50 kita rubah cara penulisannya menjadi bentuk perkalian dua buah angka. Di mana dari dua buah angka tadi, itu salah satunya ada hasil akarnya. Contohnya saja, 50 ini kita rubah menjadi 25 dikali 2. Karena akar 25 ada hasilnya, dia tidak berkoma. Oke, lanjut. Begitu juga dengan akar 8. Akar 8 ini juga kita rubah cara penulisannya menjadi bentuk perkalian dua buah angka yang salah satu angkanya itu ada hasil akarnya. Nah, angka berapa yang tepat untuk menggantikan angka 8 ini? Tentunya 4 dikali 2. Karena akar 4 itu ada hasilnya. Dia tidak berkoma hasilnya. Oke, lanjut sama dengan akar 25 itu hasilnya 5. Nah, baru setelah itu kita kalikan dengan akar 2. Ditambah akar 4 hasilnya 2, baru setelah itu dikalikan dengan akar 2. Sama dengan, sekarang angka di dalam tanda akar sudah sama. Jika sudah sama, maka angka di depan tanda akar bisa langsung kita jumlahkan ataupun kita kurangkan. Sehingga di sini kita tulis menjadi 5 ditambah 2. Oke, 5 di sini ditambah 2 yang di sini, tutup kurung, baru dikalikan dengan akar 2. Sama dengan 5 tambah 2 hasilnya 7, setelah itu akar 2, sehingga jawabannya yaitu 7 akar 2. Dan pilihan jawaban yang tepat di sini tentunya adalah D. Lanjut ke soal yang ketiga. Suku ke-15 dari barisan 7, 10, 13, 16, dan seterusnya adalah. Oke, terlebih dahulu, di sini dia tidak disebutkan apakah dia barisan aritmatika ataupun di geometri. Maka kita cari tahu terlebih dahulu, dia ini termasuk barisan yang mana. Nah, caranya perhatikan selisih antara kedua angka di sini. 7 ke 10, selisihnya 3. 10 ke 13, selisihnya juga 3. Ke sini juga 3. Nah, selisihnya sama. Itu artinya barisan angka ini adalah barisan aritmatika. Maka untuk menentukan suku ke-15, gunakanlah rumus suku Kn untuk aritmatika, yaitu UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Untuk nilai A, itu angka pertamanya di sini, itu 7. Sedangkan untuk B atau beda, kita peroleh dari U2 dikurang U1. U2-nya, suku keduanya di sini yaitu 10. Dikurangkan dengan suku pertamanya 7. Maka 10 kurang 7 hasilnya 2, itu nilai B-nya. Maka untuk suku ke-15 atau U15 sama dengan A, A-nya 7. Oke, sorry, ini bukan 7 tapi 3. Mohon maaf. Ditambah N-nya ganti dengan 15. Dikurang 1 kali B, bedanya tadi 3.
sama dengan 7 ditambah 15 kurang 1 hasilnya 14. Lalu dikalikan dengan 3 sama dengan 7 ditambah 14 dikali 3 kita peroleh hasilnya 42. Dan 7 ditambah 42 kita peroleh hasilnya 49. Sehingga pilihan jawaban tepat di sini adalah C. Lanjut ke soal nomor 4. Jumlah 6 suku pertama dari deret 2, 4, 8, 16, dan seterusnya adalah. Oke, ingat. Karena di sini dia tidak disebutkan apakah dia aritmetika ataupun geometri, maka kita cari tahu terlebih dahulu. Perhatikan selisihnya. 2, 4, ini 2. Oke, selisihnya 2. Sini selisihnya 4. Nah, selisihnya berbeda. Itu artinya tentunya, ingat kalau tidak aritmatika berarti dia geometri, maka gunakanlah rumus geometri untuk menentukan jumlah 6 suku pertama ini. Oke, apa rumus jumlah suku Kn untuk geometri? Ada 2. Oke, rumusnya ada 2. Yang pertama, Sn, oke, sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N tutup kurung per 1 kurang R. Rumus ini berlaku untuk untuk R atau rasio yang kecil dari 1. Sedangkan yang satunya lagi, Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N kurang 1 per di bawahnya R kurang 1. Ini berlaku untuk rasio yang besar dari 1. Nah, sekarang kita cari tahu terlebih dahulu nilai A-nya berapa, rasionya berapa. Nah, caranya untuk A tentunya suku awal, yaitu 2. Dan rasio atau nilai R-nya kita peroleh dari suku kedua dibagi suku pertama. Suku keduanya 4. Dibagi dengan suku pertama 2 dan 4 bagi 2 hasilnya 2. R-nya 2. Nah, maka rumus mana yang kita gunakan? Tentunya yang R besar dari 1. Berarti rumus yang kedua yang kita gunakan. S6 sama dengan nilai A-nya tadi 2, lalu R-nya 2. Oke, 2 pangkat N. N-nya di sini 6. 6 dikurang 1 per di bawahnya 2 kurang 1. Sama dengan 2. Oke, 2 pangkat 6. Berapa hasilnya? Yaitu 64, ya kan? 2 kali 2, 4, kali 2, 8, 16, 32, 64. Iya, 2 pangkat 6 hasilnya 64. Lalu dikurang 1. Per di bawahnya 2 kurang 1 hasilnya 1. Sama dengan 2 dikali 64 kurang 1 hasilnya 63. Per 1 dia tetap. Oke. 2 dikali 63 berapa hasilnya? Yaitu 126 dibagi 1. Dan kalau dibagi 1 tentunya hasilnya tetap 126. Nah, itu artinya pilihan jawaban yang tepat di sini tentunya adalah C. Nah, ini dia jawabannya. Lanjut, kita masuk ke soal nomor 5. Diketahui sistem persamaan. Oke, di sini ada 3 buah persamaan linear 3 parabel. Yang ditanya tentukan nilai Y. Nah, ada beberapa cara untuk menyelesaikan model soal seperti ini. Yang pertama bisa kita gunakan metode eliminasi, substitusi, dan juga campuran. Mungkin ada juga metode-metode yang lain. Nah, namun di sini kebetulan angka-angkanya itu sama, ya kan? Sama-sama ada angka 1 di depan parabelnya namun dia tidak tertulis. Maka jika ketemu soal seperti ini ada cara mudahnya. Pertama, kita biarkan dulu persamaan yang lengkap. Ini kan ada X, Y, Z-nya ada. Sedangkan di bawahnya ada yang tidak ada. Kita selesaikan bagian bawahnya terlebih dahulu. Agar dia menjadi lengkap. Harus ada X, Y, dan Z-nya. Caranya, tinggal kita jumlahkan saja bagian bawah ini. Oke. X, lalu Y tambah Y. Hasilnya positif 2Y. Y tambah Z sama dengan 5 tambah 6. Hasilnya 11. Maka kita gunakan cukup persamaan 1 dan persamaan yang baru saja. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai Y. Perhatikan, untuk mendapatkan nilai Y, maka X dan Z harus kita hilangkan. Di sini kan dia sama-sama X saja nih. X, Z, Z. Oke, kita tulis saja di bawahnya biar jelas. X tambah Y tambah Z sama dengan 9. X tambah 2Y tambah Z sama dengan 11. Untuk menghilangkan X dan Y tentunya tinggal kita kurangkan saja.
X kurang X 0, Y kurang 2Y hasilnya min Y, Z kurang Z 0, 9 kurang 11 hasilnya min 2. Maka Y saja itu sama dengan positif 2. Ingat, cara ini berlaku jika angka di depan parabolanya di sini itu angka 1. Maka bisa kita gunakan cara mudah seperti ini. Oke? Nah, Y-nya sama dengan 2. Berarti pilihan jawaban tepat di sini adalah B. Ini dia jawabannya. Lanjut ke soal yang nomor 6. Akar-akar dari persamaan X kuadrat dikurang 7X tambah 10 sama dengan 0. Ingat, ada beberapa cara untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Bisa kita gunakan metode pemfaktoran, bisa dengan melengkapi kuadrat sempurna, dan bisa juga dengan menggunakan rumus, yaitu rumus ABC. Di sini kita gunakan saja pemfaktoran, itu yang paling mudah. Nah, caranya. Jika di depan X kuadrat itu tidak ditulis angkanya, maka cara termudah pemfaktoran langsung kita buat kurung seperti berikut ini. Buka kurung, X, tutup kurung, buka kurung, X, tutup kurung, sama dengan 0. Lanjut, ambil angka paling belakang, positif 10. Nah, tugas kita sekarang tinggal cari dua buah angka. Jika dikalikan hasilnya positif 10. Namun kalau dijumlahkan hasilnya yang depan X ini negatif 7. Angka berapa yang memenuhi? Tentunya angka yang tepat adalah negatif 2 dan negatif 5. Negatif 2 dikali negatif 5 itu hasilnya positif 10. Namun kalau kita jumlahkan negatif 2 ditambah negatif 5 itu hasilnya negatif 7. Maka angka yang kosong di dalam tanda kurung ini tinggal kita isi dengan angka yang kita peroleh tadi. Pertama ada negatif 2, yang kedua negatif 5. Ini dia bentuk faktornya. Lanjut, kita cari angka pembuat nolnya. X kurang 2 sama dengan 0, X kurang 5 juga sama dengan 0. X sama dengan negatif 2 pindah ke kanan menjadi positif 2. X sama dengan negatif 5 pindah ke kanan menjadi positif 5. Sehingga nilai X-nya yaitu sama dengan 2 dan juga sama dengan 5. Maka pilihan jawaban yang tepat di sini adalah B. Lanjut ke soal nomor 7. Diketahui fungsi f(x) sama dengan negatif 2x kuadrat ditambah 8x ditambah 3. Nilai maksimum fungsi tersebut adalah, terlebih dahulu perhatikan nilai A-nya. Nilai A di sini yaitu negatif 2. Nah, sebagai catatan penting yang perlu kita ketahui, jika nilai A-nya itu kecil dari 0, maka yang ada itu hanya nilai maksimumnya saja, sedangkan nilai minimumnya tidak ada. Sedangkan jika nilai A-nya, yang di depan sini, di depan X kuadrat, itu nilainya besar dari 0, maka dia hanya memiliki nilai minimumnya saja, dan nilai maksimumnya tidak ada. Itu perlu diingat. Nah, di sini kita akan mencari nilai maksimumnya. Caranya ini mudah sekali. Ingat kembali cara menentukan nilai X atau XP untuk titik puncak. Rumusnya yaitu X sama dengan min B per 2A. Sama dengan min untuk nilai B. Perhatikan kalau A-nya sudah ada tadi. Untuk nilai B yang di depan X saja itu positif 8. Maka di sini min B berarti min 8 per 2 kali A. A-nya min 2. Sama dengan negatif 8 per 2 kali negatif 2 hasilnya negatif 4. Negatif bagi negatif hasilnya positif. 8 dibagi 4 hasilnya 2. Ini nilai X-nya. Maka untuk nilai maksimumnya saja, tinggal kita ganti X di sini dengan angka 2. Berarti jadinya itu F2 sama dengan negatif 2 dalam kurung 2 kuadrat ditambah 8 kali 2 ditambah 3. Sama dengan 2, negatif 2 maksud kami. 2 kuadrat hasilnya 4. Ditambah 8 kali 2 hasilnya 16. Ditambah 3. Sama dengan negatif 2 dikali 4 hasilnya negatif 8. Ditambah 16 ditambah 3. Terakhir. Negatif 8 ditambah 16 hasilnya 8. 8 ditambah 3 hasilnya 11. Maka jawabannya atau nilai maksimum dari fungsi tersebut adalah 11. Maka pilihan jawaban yang tepat di sini adalah C. Lanjut ke soal nomor 8. Himpunan penyelesaian dari 3x kurang 5 kecil sama dari 10 adalah. Perhatikan cara penyelesaiannya ini sangat mudah sekali.
Pertama itu kita kelompokkan terlebih dahulu. Setiap yang ada X kita pindahkan ke sebelah kiri. Sedangkan yang angka saja semuanya kita pindahkan ke sebelah kanan dari tanda yang ada sini. Oke? Nah, sehingga di sini bisa kita tulis 3X kecil sama dari 10 negatif 5 pindah ke kanan menjadi positif 5. 3X kecil sama dari 10 ditambah 5 hasilnya 15. Maka X saja kecil sama dari 15 dibagi dengan angka di depan X ini 3. Maka X kecil sama dari 15 bagi 3 hasilnya 5. Maka jawabannya yaitu X kecil sama dari 5. Sehingga pilihan jawaban yang tepat di sini adalah B. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal nomor 9. Pada segitiga siku-siku diketahui sisi samping sudut A sama dengan 8 cm dan sisi miring sama dengan 10 cm. Nilai cos A adalah. Oke, perhatikan cara penyelesaiannya. Biar mudah atau biar jelas kita buatkan gambar segitiga siku-sikunya. Oke, ini ada segitiga siku-siku. Lalu di sini ada sudut A. Di samping sudut A, perhatikan, mungkin rekan-rekan masih ingat ada istilah samping depan miring. Di samping sudut A berarti bagian bawah sini. Ini sebagai nilai sisi sampingnya, yaitu 8. Lalu miringnya 10. Yang ditanya cos A. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan nilai cos A ini? Ingat, kalau untuk mendapatkan cos, kita peroleh dari samping per miring. Oke, kita tulis samping per miring. Samping sudut A sudah disebutkan tadi yaitu 8, sedangkan miringnya yaitu 10. Angka ini masih bisa kita kecilkan atau sederhanakan dengan cara sama-sama habis dibagi 2. Untuk angka di atas 8 bagi 2 hasilnya 4, angka di bawah 10 bagi 2 hasilnya 5, sehingga jawabannya yaitu 4/5. Yaitu jawabannya adalah B. Lanjut, kita masuk ke soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu soal nomor 10. Data nilai siswa. Rata-rata data tersebut adalah, oke, di sini kita diminta untuk menentukan nilai rata-ratanya atau nilai mediannya. Ingat, adapun cara untuk menentukan nilai rata-ratanya, rumus yang kita gunakan yaitu X bar sama dengan jumlahkan semua angka yang ada pada soal ini. Kita tulis 60 ditambah 70 ditambah 75 ditambah 80 ditambah 80 ditambah 85 ditambah 90. Semua angka yang ada di sini kita jumlahkan. Per di bawahnya banyaknya angka pada soal ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Berarti di bawahnya per 7. Oke, lanjut sama dengan kita jumlahkan 60 tambah 70 tambah 75 tambah 80 tambah 80 tambah 85 ditambah 90. Kita peroleh hasilnya itu lebih kurang 540. Nanti silakan cek ulang pakai kalkulator. Oke, per di bawahnya 7. Sama dengan 540 dibagi 7 itu kita peroleh hasilnya 77,14 sekian. Nah, sedangkan di sini di pilihan jawabannya tidak ada bentuk berkoma. Maka tentunya pilihan yang paling mendekati, oke, mendekati dari 77,14 itu adalah 77 saja. Maka pilihan jawaban tepat di sini adalah C. Nah, seperti ini cara penyelesaiannya. Demikian tutorial singkat kami, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.